saya muslimin muslimah dianugerahkan oleh Allah Ta'ala yang sedemikian, selalu mendahulukan persangkaan baik kepada Allah, diawali salah satunya memahami kata mutiara ini bahwa setiap nafasnya kita itu disertai dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pengembangannya, nafas satu atau nafas pertama, nafas kedua ini boleh berubah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah yang mengendalikan kehendaknya di dalam nafas manusia. Contohnya, nafas yang pertama itu tertawa, dirinya gembira, tapi nafas kedua boleh berubah menjadi duka cita. Nah, perubahan-perubahan ini ada hubungannya dengan kehendak Allah, tapi insya Allah berada dalam perubahan tetap tidak berubah menuhankan Allah, karena tidak ada Tuhan melainkan Allah. Berhadapan dengan perubahan tetap tidak berubah menyembahnya, melainkan hanya menyembah kepada Allah. Disitulah maksud di sebalik kata mutiara ini, agar supaya kita dapat merasakan kebersamaan Allah dalam hidup kita, dan Allah membersamai hambanya dengan kehendak-kehendaknya. Dan itu pun tidak perlu jauh harus melihat di luar kita. Lihatlah dalam tubuh badan kita adanya perubahan yang setiap saatnya berubah. Saya ulang, adanya perubahan yang setiap saatnya berubah di dalam diri kita sendiri. Baik itu perubahan pada fisik yang berhubungan dengan tempat, yaitu duduk kita berubah-ubah, ataupun perubahan pada fisik yang berhubungan dengan anggota. Ya, perubahan dari muda ke tua, dari sehat ke sakit, dari tidak beruban ke beruban, dan perubahan-perubahan yang lainnya. Bermakna ternyata manusia dalam pengendalian Allah. Oleh itu jangan sekali-kali, semoga saya dan muslim-muslimah merasa tidak dikendalikan oleh Allah. Walaupun Allah memberi ikhtiar kepada manusia untuk berusaha, tapi di atas ikhtiar dan usahanya ada Allah yang menentukan segala-galanya. Bergembiralah, berpuaslah, berpuas hatilah jika dan semoga kita dianugerahkan oleh Allah Ta'ala perasaan berada di dalam takdirnya Allah, berada di dalam kehendaknya Allah. Walaupun di satu sisi Allah memberi kuasa kepada kita untuk memilih, tapi pilihan kita berada di dalam pilihan Allah. Jika Allah Ta'ala tidak menghendaki, maka sesuatu yang kita kehendaki tidak akan sampai kepada diri kita. Pemegang skenario kehidupan semua makhluk dan alam semesta adalah pada Allah. Namun Allah Ta'ala menyembunyikan itu semua di lapisan di pandangan orang-orang awam, sehingga orang awam merasa aku lebih besar, keakuannya lebih besar daripada Allah Tuhan yang Maha Besar. Akhirnya apa? Akhirnya terjadilah perubahan yang bisa mempengaruhi perasaannya. Contohnya, perubahan antara sehat dan sakit mempengaruhi kepada perasaannya bahwa sehat
gembira, sakit, susah. Ada hamba Allah Ta'ala antar keduanya tidak mempengaruhi jiwanya. Sehatnya alhamdulillah, sakitnya alhamdulillah. Ini mudah diucapkan oleh lisan, dan semoga sedikit demi sedikit kita dapat menerima ataupun memahami dengan hati dan perasaan. Karena yang berubah ini adalah kehendak, tapi tidak akan mengubah keyakinannya, persangkaan baiknya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehatnya adalah kebaikan Allah untuknya. Jika sesekali sakit juga kebaikan Allah untuknya. Bila cara pandang kita demikian, berarti kita tetap berbaik sangka dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tidak ada kehendak dari kehendak Allah Ta'ala melainkan membawa kebaikan untuk hamba-hambanya. Jangankan ke Allah, sudah sering saya berikan contoh antara orang tua dengan anaknya. Insya Allah semua yang dikehendaki orang tua terhadap anaknya adalah untuk kebaikan anaknya. Walaupun kadang anak paham atau belum paham, sehingga kesannya kadang anak suka, kadang tidak suka. Walaupun suka maupun tidak suka, dia tidak dapat melepaskan dirinya dari nasabnya. Dan ada dua yang kita tidak dapat melepaskan diri kita. Satu, kita tidak akan dapat mencari Tuhan selain Allah. Maka kita dimanapun juga adalah hamba Allah. Kalau kita cari Tuhan selain Allah, kemudian merasa menemukan ada Tuhan selain Allah, berarti kita menyekutukan Allah. Yang hakikatnya tidak ada Tuhan melainkan hanya Allah. Maka jangan sekali-kali kita itu hendak mencari Tuhan selain Allah, karena pasti tidak akan menemukan. Yang nomor dua, kita tidak akan dapat lari dari nasab. Kita akan dapat lari dari ayah kita. Karena Allah Ta'ala menciptakan kita adalah dari ayah kita, lahirlah kita. Kita tidak akan dapat lari. Dimanapun kita berada, kita ada hubungan nasab dengan ayah kita. Kalau yang selain itu, kita boleh berpindah. Orang bekerja di company E umpama, dia boleh pindah kalau tidak selesai di company B, di perusahaan C, dan seterusnya. Tapi dengan Allah dan dengan nasab kita tidak akan bisa. Nah, pembahasan kita saat ini adalah yang berhubungan dengan Allah, yang berhubungan langsung dengan Allah yang mengendalikan hidup kita, berhubungan langsung dengan Allah Ta'ala yang memberi tanda hidup kepada kita dengan keluarnya dan masuknya nafas setiap detik atau setiap saatnya. Sehingga perubahan terjadi terhadap kehidupan kita, tapi insya Allah semoga tidak akan mengubah iman kita dan persangkaan baik kita kepada Allah. Karena apa? Saya ulang lagi. Karena hakikatnya semua qadar Allah, semua ketentuan Allah adalah untuk kebaikan hamba-hambanya. Hanya saja level kita ini, level iman kita ini yang berbeza, maka kadang-kadang menyimpulkannya, merasakannya, menyikapinya adalah berbeza. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membukakan jalan kenaikan level iman kita, hinggalah memberikan kesan ataupun ruang yang lebih luas cara berpikir kita, memberikan ruang yang lebih luas wawasan kita, membuka lebih luas lagi keyakinan dan kepercayaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga segala sesuatu yang rujukannya atau yang kita rujuk kepada Allah,
Inna zalika 'alallahi yasir. Sesungguhnya segala perkara itu di sisi Allah Ta'ala adalah mudah, karena Allah Ta'ala pengendali segalanya. Termasuk merujuk kepada diri kita sendiri yang kadang susah, kadang senang. Faktor penyebabnya berbeza-beza. Kadang tenang, kadang bingung. Faktor penyebabnya berbeza. Dengan faktor penyebab yang berbeza, memberikan kesan perubahan yang ada dalam kehidupan kita. Ingat, semua tidak lepas dari kehendak Allah. Maka oleh Ibnu Athaillah, bukan menggunakan setiap harinya bersama ketentuan Allah atau qadar Allah, tapi oleh beliau, ma min nafasin tubdihi illa walahu fika qadarun yumdihi. Tidak ada nafas yang Anda tarik melainkan padanya ada kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam kitab yang menjadi rujukan ada ucapan hikmah dari ulama sufi, ulama tasawuf. Beliau mengatakan, man adraka fi nafsi tal'irun wa tabdila fi kulli nafasin fahuwal alimu bi qawli ta'ala kullu yaumin huwa fi sya'nin. Yang artinya, man adroka, barang siapa yang mendapatkan fi nafsi, pada dirinya, at-talyir, perubahan, wat-tabdil, dan pertukaran, fi kulli nafasin, dalam tiap nafasnya, fahwal alimu, maka dia adalah orang yang mengerti. Mengerti apa? Bi qauli ta'ala, firman Allah Ta'ala, kullu yaumin huwa fi sya'nin, setiap hari Allah berada pada urusannya. Ini pandangan ahli tasawuf dalam menghadapi ayat Al-Quran, kullu yaumin huwa fi sya'nin. Allah setiap saatnya berada dalam urusannya. Berarti setiap saat tidak ada urusan melainkan Allah pengendalinya. Saya ulang, tidak ada saat melainkan urusan itu Allah pengendalinya. Atau saya tukar bahasa untuk lebih memahamkan, tidak ada urusan di setiap saatnya melainkan Allah yang menguruskannya. Berarti merujuk kepada kata hikmahnya Ibnu Athaillah, ma min nafasin tubdihi illa walau fika qadarun yumdihi, yang dihubungkan dengan nafas, tidak ada satu nafas pun melainkan di dalam nafas itu ada urusan, dan melainkan urusan itu ada hubungannya dengan Allah pengendali segala urusan. Itu ukurannya nafas, berarti sangat pendek. Perubahan boleh terjadi pada perubahan nafas. Bukan hanya perubahan terjadi pada perubahan jam. Bukan hanya perubahan terjadi pada perubahan hari. Tapi perubahan bisa terjadi pada perubahan nafas itu sendiri. Juga di dalam ayat Al-Quran dikemukakan dalam sarah kitab ini, surah Ar-Rahman, yas'aluhu man fis samawati wal ardi kulla yaumin huwa fi sya'nin fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Yas'aluhu man fis samawati wal ardi, semua makhluk Allah, baik yang berada di langit maupun yang berada di bumi, semuanya memohon dan meminta kepadanya. Artinya perlu kepada Allah. Makhluk yang di langit dari sekian jumlah malaikat dan semua makhluk yang kita tidak mengenalnya di alam langit, di langit sana, maupun makhluk yang ada di bumi, baik di dalam perut bumi maupun di atas punggungnya bumi, semua perlu Allah.
yas'aluhu man fis samawati wal ard. Dan perlunya Allah Ta'ala itu merasa perlu dengan Allah. Inilah bezanya. Ada manusia itu perlu dengan Allah tapi tidak merasa perlu dengan Allah. Saya ulang supaya dapat dipahami bersama. Manusia itu perlu Allah tapi ada yang tidak merasa perlu dengan Allah. Semoga untuk kita perlu Allah dan merasa perlu dengan Allah, supaya hidup kita tidak lepas ingatan dan ketergantungan kepada Allah. Ayatnya sudah jelas dan ayat itu nyata dalam kehidupan kita, dalam kehidupan manusia. Yas'alu man fis samawati wal ard. Sebagian dari penghuni bumi adalah manusia. Sebagian dari manusia adalah kita. Allah telah gariskan perlu Allah. Nah, perlunya kita dengan Allah itu kullu yaumin huwa fi sya'nin. Tiap saat, tiap harinya Allah berada dalam urusannya. Berarti perlunya kita kepada Allah terserah dan tergantung kepada Allah apa yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala dalam hidup kita ini. Jika dan semoga bisa seperti itu, insya Allah dalam hidup kita ini merasa seperti air mengalir. Apa seperti air mengalir? Mengikuti kehendak Allah dengan lapang dada, menerima kehendak Allah Ta'ala dengan redha. Karena yang kita cari dalam hidup ini tidak lain adalah redhonya Allah. Kita itu hanya uluk-uluk saja, hanya kelihatannya saja bekerja, tapi sebenarnya Allah yang mengatur segala-galanya. Pernah saya sampaikan contoh petani, ya, petani yang menanam padi atau menanam jagung atau menanam pokok di sawah, di ladangnya, itu hanya sekadar meletakkan benihnya, kemudian mengairinya. Di atas itu Allah semua yang bekerja, Allah semua yang menguruskannya. Maka tumbuhnya tumbuh-tumbuhan yang diletakkan benihnya oleh petani, petaninya pulang, Allah meneruskan, menumbuhkan biji-bijian itu menjadi pokok, terus sampailah keluar buahnya. Tapi Allah Ta'ala juga yang mengujinya. Kadang buah sudah keluar buahnya, Allah Ta'ala uji, ada burung yang mematuk buah itu. Saya teringat semalam, saya pergi ke PTQ, ada pohon yang berbuah banyak di sana, termasuk pohon mangga dengan beberapa jenisnya. Sampai besarnya mangga itu ada yang sampai 3-4 kg. Masya Allah, saya ukur dengan jak air itu lebih besar mangganya daripada jak air. Bila lapang nanti saya coba share, bukan untuk pamerkan mangganya, tapi memamerkan kuasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul-betul besar. Saya pun tidak menduga menanam pokok itu kemudian keluar buah yang begitu besarnya. Tangan manusia, tangan saya hanya menanam, menyiram. Allah meneruskan sampai keluar butik, keluar bunga, mengeluarkan buah yang begitu besarnya. Peranan kita sangat kecil, bahkan bisa dikatakan malah tidak ada peranan. Semua adalah peranan Allah. Peran Allah Ta'ala dalam penciptaannya. Otomatis di dalam peran Allah itu ada bahasa yang tersirat. Itulah nyatanya kehendak Allah. Itulah nyatanya qada qadar Allah. Itulah nyatanya ketentuan-ketentuan Allah Ta'ala. Pengembangan dalam setiap harinya. Ternyata Allah Ta'ala yang mengatur juga adanya pemberian, adanya cobaan. Jadi mangga yang saya terangkan tadi sebagiannya itu
dipatuk oleh burung. Pandainya burung itu, feelingnya, dia tahu mana buah mangga yang sudah tua, mana yang masih muda. Sehingga dipatuk, tinggal kulitnya dan bijinya masih sangkut di pohonnya. Orang rumah, istri ketika nampak seperti itu, pertama ya kecewa, mangganya dimakan burung. Pada saya, alhamdulillah sambungnya ke Allah, jadi mengingati burungnya, ya ingat Allahnya. Ingat buah mangganya, ya ingat Allahnya. Bisa jadi dan keluar buah itu kehendak Allah. Allah datangkan burung untuk mematuk dan makan mangga, itu juga kehendak Allah. Maka Rasulullah SAW memberikan semangat, jika kita yang menanam, akan tetapi makhluk lain yang memakan, itu menjadi sedekah yang tidak kelihatan. Tapi untuk bisa seperti itu ya tentu tidak mudah. Awalnya manusia itu ya ada kecewa, saya yang menanam, yang menjaga, tapi hewan yang memakannya. Di lapisan satu kebiasaannya manusia seperti itu. Tapi jika pemahamannya lebih luas lagi, perananmu apa terhadap pohon itu? Perananmu apa terhadap buah itu? Kamu hanya meletakkan benihnya, Allah yang melanjutkan. Kamu hanya menyiram, Allah yang menyuburkan sampai mengeluarkan buahnya. Loh, malam tadi, ya, maaf ini cerita, tapi ada hubungannya dengan yang sedang kita pelajari. Saya itu hendak menanam pohon durian di PTQ. Pokoknya sudah ada, lubangnya sudah ada, tinggal saya tanam. Malam tadi sekitar pukul 10 itu ada orang bawa durian, buah durian, ya, buah durian, datang ke PTQ, bawa dua biji durian. Saya bergurau dengan orang yang bawakan saya durian itu. Saya baru akan menanam pohon durian, sudah datang buah durian. Akhirnya saya sangkutkan buahnya di pohonnya itu, dan saya tangkap gambar. Masya Allah, engkau hebat ya Allah. Pohonnya belum ditanam, baru beli, baru ambil pohonnya, tapi buahnya sudah didatangkan. Artinya, tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimah, sama-sama mengikuti pengajian Al-Hikam. Ada masa-masa yang kita harus seperti yang dikatakan oleh Ibnu Athaillah. Bahkan bukan ada masa-masa, semoga setiap masa kita meyakini seyakin-yakinnya bahwa detak jantung kita, tanda keluar nafas, masuknya nafas kita adalah di dalam qadarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam kehendaknya Allah. Dan semua kehendak Allah adalah kebaikan Allah untuk hambanya. Maka dalam surah Ar-Rahman diulang, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Kurnia atau nikmat yang manakah yang kamu dustakan? Yang manakah dari kurnia Tuhanmu yang hendak kamu dustakan? Padahal Allah Tuhan yang begitu baik dan sangat baik terhadap hambanya. Kasih ibu terhadap anaknya tidak mengalahkan kasih Allah terhadap hambanya. Kasih Allah terhadap hambanya lebih besar daripada kasih ibu terhadap anaknya. Apalagi kasih suami terhadap istrinya. Bukan tandingannya. Allah segala-galanya. Demikian untuk pagi hari ini. Karena setelah ini ada kegiatan kursus umrah, ya. Jamaah umrahnya banyak, jadi saya membagikan masa untuk kursus pada hari ini di jam 9 waktu sini, sudah lebih lah waktu sini, berarti pukul 10 lebih waktu Indonesia. Maka saya cukupkan sampai di sini terlebih dahulu.
Semoga manfaat dan berkah untuk saya, tuan-tuan dan puan. Kita akhiri bersama dengan baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma rzuqna ilman nafi'a wa amalan sholihan maqbula wa rizqan halalan thayyiban wa syian mubarakah. Allahumma tina binurika ilaika wa akimna bisidqi ubudiyati baina yadayka wa allimna min ilmikal mahzun wa sunnah bisirri ismikal masud. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Semoga sehat dan panjang umur. Insyaallah besok kita akan sambung dengan halaqah tilawah Al-Qur'an. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.